Sehingga dengan demikian, dasar utama negara hukum dapat ditegakkan. Mengingat, ya, pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Kemudian 2, ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4 Romawi /MPR/1978. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Ya. Lembaran Negara tahun 1970 nomor 74 tambahan lembaran negara nomor 2951 dengan petunjuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan bahwa undang-undang yang dibuat oleh Belanda dicabut. Ya. Kemudian kedua, ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dengan ketentuan bahwa yang tersebut pada angka 1, angka 2 sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. Jadi artinya sudah diganti. Lalu menetapkan, ya, undang-undang tentang hukum acara pidana. Bab 1, pasal 1, masalah ketentuan umum. Tolong para penyidik, JPU, hakim, para saksi ahli, mari kita belajar ini. Ini pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan satu. Pasal 1 ayat 1 mengatakan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi jangan lagi diputar-putar, ini udah jelas. Kami tahu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi penyidik itu dalam hal melakukan penyidikan harus tunduk pada hukum acara. Ya, undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ya, kadang-kadang begini, penyidik ini ya seperti yang pernah terjadi pada saya. Saya sudah dijadikan tersangka. Barang buktinya karangan. Kenapa kok boleh? Kenapa atasan penyidik ini tidak malu? Lalu memecatinya anak buahnya. Saya juga heran. Ijazah asli saya fotokopi ijazah saya dilegalisir tanpa membawa ijazah aslinya. Nah, di sini di mana ketentuan yang boleh begitu? Ini penegak hukum melanggar hukum, tapi nggak diapa-apain. Saya protes, itu dibiarkan saja. Bagaimana mau benar? Harusnya atasan penyidik sampai yang tertinggi melakukan tindakan tegas. Yang kayak gini, babat habis. Mereka cocoknya hanya jadi, ya paling, maaf ya, tayang. Kemudian apa? Ketiga, penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi semua penyidik itu harus tunduk pada undang-undang ini. Undang-undang apa? KUHP. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah ini kalau ada kepentingannya penyidik, ini diaburkan. Ini yang saya prihatin. Saya bisa jadi, ini ada penyidik sudah saya laporkan ke Propam. Saya juga kepengen lihat, ya, sampai sejauh mana ini semua dilakukan. Ya, lalu ayat 6 pada bab 1 pasal 1
jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini, ya, KUHP maksudnya, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B, ya, pasal 1 ayat 6 huruf B, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ya. Kemudian pasal 1 ayat 7, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Udah jelas. Lalu yang ke-8, pasal 1 bab 1 ayat 1 bab 1 pasal 1, ya, ayat 8. KUHP mengatakan hakim adalah pejabat pengadilan negeri, pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi hakim itu memeriksa, mengadili, ya, sebagai juri. Pada ayat 9 mengatakan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima perkara yang dibawa oleh jaksa untuk diregistrasi, ya. Kemudian dia periksa. Kalau hakimnya benar, dia periksa kira-kira unsur dan asasnya masuk apa enggak. Tapi kalau hakimnya punya kepentingan mau nggak masuk, oke, masukin aja, kayak seperti bak sampah, ya. Faktanya saya nggak sesuai, dihantam toh, dipaksakan. Memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas. Bebas itu artinya dia tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jujur. Hakim itu harus jujur. Hakim yang memimpin perkara saya tidak jujur. Ya, saya bisa katakan tidak jujur. Kenapa? Sudah jelas gak sesuai, tapi masih dipaksakan. Dia sudah pernah bilang bahwa demi dia sudah pernah memutus di muka pengadilan mengatakan bahwa oleh karena yang bersangkutan khawatir kalau kepentingannya tidak dijalankan dengan baik, maka sebaiknya bukan pengadilan ini yang mengadili. Dia sudah ketok palu, tapi dia ingkari dan tidak memihak, tidak jujur, berdasarkan asas bebas, jujur. Dia tidak jujur dan tidak memihak. Dia memihak. Kenapa saya bilang memihak? Karena pelapornya adalah ketuanya ex officio. Ya, sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi peradilan itu diatur berdasarkan undang-undang KUHP ini. Nggak ada lagi. Ya, jadi saya rasa itu yang terkait dengan KUHP. Dan harap diketahui bahwa sebetulnya sudah cukup jelas. Semua sudah cukup jelas bahwa apakah seseorang layak untuk dijadikan terdakwa. Nah, sekarang saya ingin berbicara tentang kekuasaan kehakiman. Tolong difahami, masyarakat, penggiat hukum, pejuang kebenaran, maupun para aparat hukum, tolong, ya, itu antara KUHP dengan undang-undang kekuasaan kehakiman itu ibaratnya apa? Satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Ya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ya, ini saya tidak akan bicara hanya pasalnya. Justru kalau biasanya saya bicara pasal, sekarang saya bicara mulai dari biasanya saya bicara mulai dari pasal, tapi kali ini saya bicara mulai dari konsideran dan diktum. Ya. Bahwa dasar pertimbangan, ya, tentang kekuasaan kehakiman. 1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.